Bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Yuda Bina Bapak Lutfi Rahman dari Moderasi Beragama, dan juga yang saya hormati juga Bu Dina Sugianti sebagai dosen pembimbing lapangan dari KKN RDR ke-76, dan tak lupa yang saya banggakan dan yang saya sayangi, seluruh peserta webinar nasional dimanapun berada. Alhamdulillah kita masih bisa bermuajahah meskipun melalui media online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hadana hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah fi kitabil karim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatalillah wallahu ghafurur rahim. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa maunah dan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita mungkin tidak bisa bermuajahah di dalam media Zoom pada kali ini. Tanpa kesehatan kita tidak bisa akan berkumpul, dan tanpa ada kesempatan kita juga tidak akan bisa berkumpul. Yang kedua, tak lupa selawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tanpa agama Islam kita tidak akan bisa di dalam forum membahas tentang jihad perspektif Islam seperti itu. Nah, yang sudah saya sampaikan tadi berkaitan qaulullah ta'ala fi kitabil karim dalam Al-Baqarah ayat 218, yaitu menerangkan, nah inilah ayat-ayat yang biasanya diselewengkan atau artinya ini dijadikan untuk doktrinasi kepada kegiatan-kegiatan jihad yang sekarang ini kita bisa lihat di Indonesia ini. Kita 1 bulan terakhir ini ada kegiatan-kegiatan terorisme seperti di Makassar, kemudian di Polda Metro Jaya dan lain sebagainya. Nah, gerakan-gerakan inilah yang seharusnya kita antisipasi, terutama sebagai mahasiswa. Biasanya kita itu rentan di permasalahan seperti ini, karena umur-umur mahasiswa ini adalah umur-umur yang dimana dia lagi mencari jati diri, dia lagi semangat-semangatnya berorganisasi, kemudian semangat-semangatnya berjihad. Jadi biasanya mahasiswa itu umur 19 sampai 25. Nah inilah yang kemarin kita melihat bahwa yang perempuan dia berani membawa pistol kemudian berani mati itu adalah perempuan yang berumur 25 tahun. Nah ini doktrinasi apa ini yang sebenarnya diterima oleh perempuan tersebut. Nah untuk lebih lanjutnya, ya kan, kita akan melihat bahwa karena di Indonesia adalah negara hukum, kemudian di Indonesia itu kita berbagai agama, ya kan. Slogan kita atau slogan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya. Nah untuk itu kita perlu adanya materi yang dimana materi itu bagaimana menjelaskan tentang mungkin nanti kita akan diarahkan bagaimana peran mahasiswa dan lain sebagainya, yang akan langsung disampaikan oleh salah satu perwakilan dari Bapak Kapolres Tabes Kota Semarang. Untuk tanpa panjang lebar, saya persilakan waktu dan tempat untuk Bapak Bina. Monggo Bapak, silakan. Waktu saya berapa menit ini ya? Setengah jam. Setengah jam penyampaian, nanti ada tanya jawabnya Pak. Oke, langsung saja. Kalau dari saya, Ini PPT-nya sudah saya share ya Pak. oh iya, intinya saya mewakili dari Polrestabes Semarang, Pak Kapolrestabes Semarang melalui Kasat Intel dan Kasat Bimas. Jadi dari Satbimas pada rekan-rekan mahasiswa dari UIN Walisongo, karena ini temanya
darurat paham jihad bagi generasi muda Indonesia yang berujung aksi terorisme. Ini perlu kita pahami. Yang perlu saya tanyakan pertama adalah semua mahasiswa yang ikut Zoom ini, saya harapkan semua NKRI ya, merah putih. Dalam artian NKRI merah putih, asas yang kita pegang Bhinneka Tunggal Ika yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Materinya mungkin agak terkesan ekstrim ya, tapi karena ranahnya seperti yang dimaksud dalam tema ini paham jihad, karena yang dididik adalah mereka yang rentan ataupun labil. Saya pernah memiliki teman ataupun bahasanya pengalaman di dulu saya mengikuti dunia perkuliahan. Pergeseran nilai-nilai ini yang dididik kaum labil yang di bawah melalui pengembangan ilmu keagamaan yang diplesetkan bahasanya. Jadi yang diambil yang rentan, misalnya kayak rekan-rekan semua mahasiswa, contoh kasus adalah teman saya sendiri dulu di Undip itu mengalami putus cinta. Contoh ini putus cinta. Jadi ketika putus cinta itu dia berusaha untuk bisa tenang hatinya dalam artian ingin merasa damai dan lain sebagainya. Tapi ternyata di Rohi sendiri ini organisasinya yang di masjid dalam kampus juga perlu diwaspadai. Karena nanti di dalam masjid kampus itu terjadi yang namanya perekrutan ataupun menjadikan calon ketika mereka labil ataupun rekan-rekan mengalami gangguan misalnya dan lain sebagainya atau orang tua meninggal dan lain sebagainya, di situ mengikuti pengajian dan lain sebagainya. Kemudian oleh si orang oknum tertentu yang ingin memanfaatkan momen-momen ini untuk bisa mencuci otak rekan-rekan yang dalam artian labil dan lain sebagainya itu masuk. Akhirnya si orang tersebut dengan paham ataupun doktrin yang instan itu bisa masuk karena pada saat mau dijadikan doktrin itu mereka dalam posisi kosong, jiwanya kosong. Jadi ketika didoktrin, dikasih tausiah dan lain sebagainya, kemudian nilai-nilai tausiah itu digeser ke sebuah paham tertentu, kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang mengatasnamakan jihad, itu pasti jadi. Kemudian mereka digiring ke opini bahwa setelah melakukan jihad itu mereka akan masuk surga, di sana ditunggu oleh 7 bidadari dan lain sebagainya. Kalau orang yang jiwanya labil kemudian otaknya dicuci itu melalui mekanisme tertentu, tahap-tahapannya itu ada. Jadi ketika sudah mau masuk pengajian, kemudian dibawa ke pengajian berikutnya, kemudian dibawa ke pengajian yang kelompok mereka masuk. Bahkan dia sendiri lupa bahwa dia punya keluarga, punya saudara, punya teman, merasa dirinya itu nanti ketika sudah berjihad, matinya mati syahid, kemudian dia masuk surga, di sana akan ditunggu oleh 7 bidadari. Nah ini yang kita wanti-wanti, kita dari Polrestabes mengakomodir ataupun melaksanakan pembinaan ataupun pengawasan di
ruang lingkup pendidikan, dunia pendidikan, baik itu di kampus-kampus seperti kampus yang notabene banyak kegiatan keagamaan, tetap kita pantau. Supaya apa? Supaya mahasiswa yang ada di situ tetap bisa menjalankan apa yang menjadi kodrat mereka sebagai mahasiswa. Kalau ada kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler dan lain sebagainya itu tetap pada koridor-koridor tertentu, tidak dimanfaatkan oleh organisasi, oleh sekelompok orang tertentu yang notabene mengatasnamakan Islam dan lain sebagainya. Tapi padahal mereka punya misi untuk bisa merekrut ataupun mendoktrin dari kalangan mahasiswa, pelajar, dan lain sebagainya. Kemudian saya menceritakan teman saya itu, kemudian kelanjutan teman saya itu tidak mengenal orang tuanya, siapa orang tuanya dan lain sebagainya, itu dia tidak dianggap. Jadi untuk komunikasi dengan orang tuanya itu terputus. Komunikasi dengan orang tuanya terputus, kemudian dia disadarkan oleh seorang ulama juga. Orang ulama yang ada di Solo. Kemudian dia pelan-pelan mulai mengerti kenapa kok saya seperti ini, kenapa saya seperti ini, dia mulai tersadar sendiri. Kemudian ketika ustadznya yang menyuruh dia melaksanakan bom bunuh diri, itu dia tersadar. Dengan lantang dia menjawab, kenapa tidak Pak Ustadz sendiri yang melakukan jihad dulu, kemudian Pak Ustadz menemui 7 bidadari itu, kemudian saya akan ikut. Kalau memang itu memang nanti saya di sana dipertemukan dengan 7 bidadari dengan jaminannya Ustadz itu. Jaminannya apa? Kemudian si Ustadz itu tahu bahwa doktrin ataupun denwas yang dia laksanakan kepada mahasiswa tersebut gagal. Itu kemudian dia ditinggalkan. Ditinggalkan dari kelompoknya, ditinggalkan dari komunikasi dan lain sebagainya, berarti mereka gagal. Tersebut. Nyata bahwa teman saya pun ada yang pernah menjadi korban perekrutan kelompok-kelompok tertentu yang mengalami paham jihad. Yang notabene targetnya adalah mahasiswa. Mahasiswa di sini mahasiswa yang mentalnya labil. Dalam artian mau disusupi, mau dimasuki oleh paham-paham sekelompok orang tertentu yang ingin menggoyahkan keamanan dan stabilitas negara ini. Jadi menimbulkan kegaduhan, menimbulkan keresahan di masyarakat, menimbulkan aksi teror itu mereka kalau bisa berhasil itu mereka bangga. Bisa membuat negara ini atau minimal beritanya itu masuk ke TV, walaupun skalanya mungkin agak tidak besar, kecil. Kemudian berita itu disebarkan kepada khalayak ramai, kemudian mereka bisa melihat lewat televisi, otomatis masyarakat banyak melihat. Dengan masyarakat banyak melihat itu, kemudian mereka merasa takut. Takut apabila aksi teror masuk kepada kantor, masuk kepada masjid, masuk kepada tempat ibadah lain yang notabene bukan dari Islam. Toh dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris BNPT itu kemarin pada masa pandemi ini pun mereka tetap melaksanakan perekrutan. Ada datanya. Jadi yang terdata dalam BNPT sekitar sekitar 30 orang. Jadi di masa pandemi, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Raffi Atman mengatakan bahwa perekrutan teroris masih tetap berlangsung. Ini dilakukan secara online. Bisa kayak gini, misalnya melalui online kayak gini, kemudian bisa melalui offline. Karena mereka sudah terpapar paham radikal. Dari paham radikal, kemudian mereka masuk kepada paham teroris. Apa yang bisa menyebabkan mereka masuk surga dan lain sebagainya, mereka digiring. Karena mereka sudah merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling suci, merasa yang lain itu salah, merasa yang lain itu bukan dari kelompoknya dan lain sebagainya. Contoh penyerangan menggunakan pisau di Gunung Lawu. Jadi polisi pada saat melaksanakan susur gunung, Wakapolres Karanganyar itu dan anggotanya diserang oleh orang namanya Hanif, namanya Karyono.
sampai ajudan dari Wakapolres tersebut mengalami luka. Karena orang tersebut yang namanya Karyono itu sudah memiliki paham radikal. Jadi melihat orang pemerintahan itu mereka namakan togut atau musuh mereka. Karena mereka visi dan misinya terhalang ketika bertemu dengan aparat, misalnya dari TNI dan Polri. Bukan hanya kalangan TNI dan Polri, mungkin ada instansi lain dari pemerintahan yang mereka nyatakan togut atau pegawai pemerintahan dari pemerintahan. Makanya dari kita Satbimas Polrestabes Semarang menghimbau kepada seluruh mahasiswa dari UIN itu kita harus memahami betul tentang nilai dasar dan falsafah bangsa kita yaitu Pancasila. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945. Kalau dulu sekolah zaman SD, SMP itu sampai hafal. Jadi penanaman itu sampai hafal. Kalau sekarang mungkin kayak yang namanya penataran P4 dan lain sebagainya, simbol-simbol kebangsaan itu agak sedikit berkurang. Indonesia yang notabene adalah Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda itu tetap satu jua. Jadi dari Sabang sampai Merauke, kekayaan kita, kekuatan kita itu dari mereka, dari budaya. Kemudian dari segelintir orang yang ingin menjadikan negara ini negara khilafah dan lain sebagainya, ingin menggeser nilai-nilai kebudayaan kita, karena kekuatan budaya kita itu sangat erat, sangat kental. Jadi mereka kesusahan. Mereka benturkan dengan kepentingan mereka, dengan melalui paham-paham atau doktrin-doktrin agama. Agama Islam pun dibentur-benturkan dengan agama Islam. Jadi ada namanya Islam Muhammadiyah, NU, dan lain sebagainya. Ada yang Sunni, Syiah, dan lain sebagainya. Mereka bentur-benturkan. Mereka punya kepentingan. Tapi tujuannya nggak jelas. Tujuannya hanya untuk mengacaukan negara Indonesia. Tujuannya mereka untuk ke paham radikal, teroris. Yang kasus di Mabes Polri itu karena mungkin dari si wanita masuk kemudian melaksanakan penyerangan terhadap markas di Polri. Itu salah satu contoh ketika mereka yang menggerakkan melalui brainwash tersebut dapat menguasai keadaan. Jadi mencontohkan, ini loh, wanita saja bisa melakukan aksi penyerangan terhadap polisi. Kalian yang laki-laki itu gimana? Nah, ini masih dalam tahap penyelidikan dari kita. Intinya biar di negara kita resah. Jadi melalui media, sudah tampil di media bahwasannya yang wanita aja berani melakukan jihad. Jadi mereka memang sengaja menggunakan wanita untuk melakukan penyerangan, baik itu bom, bunuh diri, kayak kemarin yang di Mabes itu menggunakan senjata. Mereka itu sengaja memicu sel-sel yang sudah terdoktrin atau terpapar paham-paham jihadisme atau paham terorisme. Biar mereka itu bagaimana pergerakannya. Kalau memang brainwash-nya itu berhasil, otomatis serangan berikutnya itu masuk. Tapi alhamdulillah mungkin Tuhan Yang Maha Esa masih melindungi kita semua, negara Indonesia masih dilindungi, mahasiswa masih dilindungi. Mungkin mereka masih berpikir, konteks saya melakukan penyerangan itu salah mereka apa? Kemungkinan seperti itu. Jadi dari kalangan mahasiswa harus berhati-hati ketika kita berhubungan dengan orang-orang yang mungkin belum kita ketahui betul dia berangkat dari mana, dia berangkat dari paham apa, begitu. Jadi kita perlu wanti-wanti supaya kita tidak tergelincir atau masuk lebih dalam lagi, masuk ke dalam zona brainwash tersebut, karena ini menjadi perhatian dari aparat penegak hukum. Medsos juga perlu dikendalikan sama medsos, karena kalau berita yang tersebar
berita yang tersebar itu masuk ke ruang lingkup paling mendasar di masyarakat, otomatis masyarakat memiliki pernyataan ataupun memiliki sebuah opini bahwa negara kita tidak aman nih, negara kita diserang oleh teroris dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sudah menjadi target ataupun ide-ide mereka untuk bisa membuat negara ini kacau, membuat negara ini nggak nyaman. Kita mau bergerak kemana takut, kita mau pergi kemana takut, barangkali ada terorisme dan lain sebagainya, barangkali kita ditembak, barangkali kita menjadi korban pemboman dan lain sebagainya. Sebenarnya itu. Yang materi dilanjut, Mas. Nah, ini lahirnya kita dari Sabang sampai Merauke, tersusun dalam Sumpah Pemuda. Jadi satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Bangsa Indonesia. Ini simpel sebenarnya, tapi kalau sudah merasuk dalam sanubari kita, minimal kita bisa terbentengi dari paham-paham yang namanya paham aksi, baik itu jihad, paham radikal, dan lain sebagainya. Toh negara menjamin meluk suatu agama, kemerdekaan untuk mengungkapkan pendapat, dan lain sebagainya. Tapi hal ini diatur. Jadi kita tidak boleh memaksakan suatu kepercayaan atau suatu agama kepada orang lain. Kamu harus masuk Islam. Kalau enggak masuk Islam, kafir. Kalau di Indonesia enggak bisa. Karena banyak sekali unsur-unsur budaya. Lah mereka yang memiliki maksud dan tujuan untuk menghancurkan bangsa Indonesia seperti yang di Suriah, semua masyarakat itu Islam. Jadi kemudian mereka digoreng, diarahkan untuk perpecahan dan lain sebagainya. Satu saudara, satu umat, satu Islam, itu perang saudara. Akhirnya apa? Akhirnya hancurlah negara itu. Yang menjadi kesulitan di Indonesia karena kultur budayanya itu sudah tidak bisa ataupun tidak satu, beraneka ragam. Mereka kesusahan. Jadi nilai-nilai pergeseran nih, nilai budaya mereka itu pelan-pelan digeser. Jadi seperti Pak Karno bilang itu, kalau mau menghancurkan bangsa Indonesia, hancurkanlah budayanya dulu. Jadi kalau semakin kita lupa akan budaya kita sendiri, semakin mudah kita untuk dipecah belah. Kita Muslim. Kalian Muslim, saya Muslim. Belum tentu kalau pemahaman yang dengan pemahaman yang berbeda, dengan penyampaian yang berbeda, kita bisa seide atau seirama. Bisa juga kita berselisih pendapat. Tergantung bagaimana kita bisa mensikapinya supaya tidak terjadi yang namanya miskomunikasi ataupun berbeda paham. Kita juga memiliki guru, kita juga memiliki senior mungkin yang lebih paham tentang suatu keilmuan yang dalam keilmuan Islam, kita bisa tanyakan. Jadi tidak tertimbul perselisihan atau perdebatan yang lebih panjang. Kalau sudah gedok palu, musyawarah untuk maka begini penyelesaiannya, begini endingnya, kita ikuti saja. Karena kita mempunyai guru, kita memiliki panutan dan lain sebagainya. Itu yang menjadikan kita mungkin tidak berbeda pendapat. Tapi kalau kita memiliki paham yang beda, terus kemudian kita mempertahankan paham itu, menyatakan paham kita yang paling benar, itu rawan, sangat rawan untuk perpecahan. Bisa jadi digoreng ketika orang lain atau kelompok lain yang mempunyai maksud untuk memecah belah itu masuk. Oh, si A dan si B berselisih pendapat. Antara kelompok Islam yang satu dengan kelompok yang Islam yang lain berselisih pendapat. Mereka masuk. Masuk dengan tujuan untuk bisa mengkondisikan situasi, membuat panas situasi. Nah, ini saya wanti-wanti ataupun kita dari Satbimas Polrestabes menghimbau kepada mahasiswa semua untuk tidak mudah untuk terprovokasi. Bahasanya untuk mudah untuk tergiur ataupun mengikuti sebuah ajaran yang notabene merasa ajarannya paling baik dan lain sebagainya. Semua ajaran baik. Islam mengajarkan kebaikan. Islam rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Jadi rahmatan untuk semua.
semua itu terrahmat. Bukan hanya lakukan untuk orang Islam. Nah ini nanti yang merasa Islam paling baik, saya paling baik. Misalnya saya Muhammadiyah paling baik, saya NU paling baik, saya Islam dari Sunni, Syiah dan lain sebagainya paling baik. Nah ini yang rentan digoreng oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin menghancurkan Islam lewat perbedaan-perbedaan kita. Misalnya di NU pun sendiri berbeda dengan Muhammadiyah ketika melaksanakan sholat subuh. Ada doa kunut. Kalau di NU itu doa kunut dilaksanakan. Kalau Muhammadiyah tidak usah. Ada lagi kalau di NU sampai kalau ada orang meninggal didoain sampai ditahlilin sampai 7 hari, sampai 100 hari, sampai tahun pertama, kedua, ketiga. Kalau di Muhammadiyah tidak ada. Biarlah ini perbedaan-perbedaan yang penting kita tidak terpecah belah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kalau mereka sesuai dengan paham kelompoknya, tidak usah diperdebatkan. Intinya mereka yang penting masih memegang atau menggunakan apa yang namanya Quran dan hadis dan lain sebagainya. Biarkan saja. Yang kita wanti-wanti adalah ketika mereka berselisih paham, berselisih antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, masuk dari kelompok yang ingin membuat Indonesia kacau. Ini yang perlu kita wanti-wanti. Jadi kita katakan saja bahwa kamu baik, ini juga baik, semuanya baik. Jadi semuanya oke, semuanya fine. Karena dalam simbol keanekaragaman Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, tetap satu dua. Itu ruang lingkupnya konteksnya luas. Jadi bukan hanya di Muslim saja. Ada Muslim, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada aliran kepercayaan. Tokoh pluralisme itu satu-satunya adalah Gus Dur. Pluralisme. Dia dulu aliran kepercayaan tidak diakui di Indonesia. Dengan adanya beliau mengakui adanya aliran kepercayaan. Pluralisme. Banyak menimbulkan pro dan kontra karena ini punya kepentingan. Kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan bangsa punya kepentingan. Digoreng. Si A, si B digoreng dan lain sebagainya. Maka generasi penerus bangsa, generasi milenial yang diampu oleh para mahasiswa itu jangan sampai nanti terpapar paham yang namanya paham jihad atau paham radikal, paham terorisme. Dari mulainya pelan, dari radikal dulu, merasa diri paling benar, kemudian nanti digiring ataupun digoreng, kemudian dilaksanakan brainwash dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya melakukan aksi terorisme. Itu yang perlu kita waspadai, kita blok yang paham-paham seperti itu. Jadi mungkin rekan-rekan sendiri setiap harinya pendidikan keagamaan di universitas rekan-rekan itu tiap hari mungkin disampaikan. Kalau saya kurang tahu ya masalah pengelompokan atau fakultas yang ada di UIN Wali Songo. Saya kurang paham. Tapi dengan brand Wali Songo ini berarti rekan-rekan sendiri kurang lebih paham tentang sebuah ilmu keagamaan, agama Islam lebih mendalam. Karena di UIN Wali Songo mungkin banyak sekali yang disampaikan, baik itu dari fikih dan Quran, hadis dan lain sebagainya sudah disampaikan lebih mendalam. Harapan kita dari Polrestabes Semarang, marilah kita ciptakan suasana negara Republik Indonesia. Kita sebagai generasi muda, generasi milenial itu jangan sampai terpapar paham bahwa kita paling baik. Terpapar paham jihadisme itu akan dapat memicu sebuah keresahan di masyarakat. Jadi nantinya kalau sudah rekan-rekan pahami bahwa keanekaragaman budaya ataupun Bhinneka Tunggal Ika itu kemudian apa yang menjadi landasan negara, kita bisa paham itu, kita terbebas ataupun tidak mungkin mereka paham-paham radikalisme, paham-paham jihadisme itu masuk ke dalam otak kita, kemudian kita merasa diri paling baik. Itu nonsens. Semuanya sama. Semuanya sama dalam artian kebebasan agama, kebebasan memeluk sebuah agama dan lain sebagainya dijamin oleh negara.
kita melaksanakan sesuai apa yang menjadi tuntunan kita, apa yang menjadi ajaran kita. Semuanya itu manusia. Jadi kalau dalam negara terstruktur ada aturan hukum, aturan-aturan tertentu supaya negara ini aman, semuanya terkondisikan dengan baik, situasi kamtipmas baik, tidak ada aksi-aksi teror yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Waktunya masih berapa menit? Mas Ahmad. Masih 10 menit, Pak. 10 menit lagi. Setelah itu nanti tanya jawab. Lanjut di slide berikutnya. Nah, ini kalau paham-paham itu memiliki simbol-simbol tertentu, ya kayak kita dalam organisasi pun kita bersimbol, seperti universitas pun bersimbol. Tapi kalau simbol-simbol yang sifatnya menimbulkan keresahan dan lain sebagainya, dari Polrestabes menyarankan ataupun menghimbau kepada rekan-rekan semuanya kalau bisa dihindari. Apabila mengetahui hal tersebut, bisa dilaporkan secara berjenjang. Misalnya dosen pembina ataupun ada yang namanya ketua mahasiswa dari BEM dan lain sebagainya dilaporkan. Apabila ada trik-trik atau intrik-intrik yang berusaha merekrut ataupun memasukkan mahasiswa ke dalam ranah paham radikal, paham jihadisme bisa dilaporkan. Jadi kita bisa monitor untuk yang di Universitas Wali Songo. Kita selalu berkoordinasi dengan para eksekutif, badan eksekutif untuk bisa memantau pergerakan ataupun organisasi yang ada di kampus-kampus. Jadi apabila ada misalnya hal-hal tertentu yang sekiranya bisa menimbulkan efek nantinya ke depannya bagaimana terkait dengan mahasiswa, bisa kita antisipasi sedemikian juga. Apabila butuh panduan dan lain sebagainya bisa kita backup maupun kita laporkan kepada pimpinan yang lebih atas. Ini untuk proses kehidupan berbangsa dari tahun 1908 untuk pendirian Budi Utomo. Awal mula untuk perkumpulan Budi Utomo, kemudian puncak-puncaknya pada 1928. Ini untuk tergabung dalam Sumpah Pemuda. Kemudian setelah melalui alur yang panjang, kemudian diproklamirkanlah kebebasan ataupun kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Indonesia menyatakan diri merdeka. Semangat untuk bersatu, tekad bersama untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi berkat doa para alim ulama juga, berkat doa dari para sesepuh juga yang dulu ikut berjuang dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia, tentunya harus kita jaga. Kita sebagai generasi muda, generasi milenial khususnya mahasiswa, itu jangan sampai kita malah menorehkan hal-hal yang tidak baik untuk bangsa dan negara. Kalau dulu perangnya jelas lawan penjajah, kalau sekarang yang diperangi adalah bangsa sendiri. Karena di dalam kemerdekaan itu kita di sini kalau paham-paham tersebut itu masuk ke lini sudah melalui lini pendidikan khususnya di universitas itu kita akan susah, kita akan carut marut dan lain sebagainya, merasa diri paling benar dan lain sebagainya. Akhirnya efeknya menimbulkan keresahan. Jadi melalui badan-badan eksekutif mahasiswa bisa membina anggotanya, bisa melaksanakan pembinaan penyuluhan kepada para mahasiswa yang lain pada khususnya di universitas masing-masing,
Jadi untuk paham-paham jihadisme, paham terorisme itu bisa kita antisipasi. Kalau misalnya rekan itu tidak berani melaksanakan apa yang namanya teguran ataupun namanya fungsi kontrol, itu bisa koordinasi dengan dosen. Kemudian dosen bisa diteruskan kepada pihak kepolisian untuk bisa melaksanakan antisipasi ataupun langkah-langkah lebih lanjut. Demikian saja dari Satbimas Polrestabes Semarang untuk rekan-rekan semua generasi milenial agar lebih semangat lagi menjadi pemuda-pemuda yang canggih, generasi penerus bangsa yang nantinya akan melanjutkan perjuangan dari para pahlawan sebelum kemerdekaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita sesi tanya jawab. Silahkan dari teman-teman mahasiswa, silahkan untuk memberikan pertanyaan. Baik. Izin untuk Pak Moderator, izin bertanya. Perkenalan terlebih dahulu, Oke, terima kasih atas kesempatannya, Bapak Moderator. Perkenalkan, nama saya Rangga Pratama. Saya manusia biasa. Ingin bertanya kepada Polrestabes Semarang ya, Pak, terkait paham radikalisme dan terkait terorisme ya ini yang saya baca gitu. Nah, kemudian daripada itu saya ingin bertanya dari beberapa hal yang sudah barusan disampaikan ya. Ini kan sebab dan akibatnya sudah Bapak bahas ya di sini. Dan saya ingin bertanya gitu, penanggulangannya, karena yang selalu dititik beratkan, yang dijadikan ujung tombak di sini itu adalah para mahasiswa, pemuda, dan lain sebagainya gitu. Itu yang selalu dijadikan titik berat, ya mungkin karena energinya yang mungkin masih muda gitu ya Pak. Namun menurut saya itu bukan jadi salah satu tolak ukur untuk mengurangi resiko radikalisme dan terorisme di Indonesia ini gitu Pak. Nah, tindakan dari Polrestabes sendiri apa itu yang akan dilakukan gitu sebrilian mungkin ya, mungkin dari saya pribadi nih ya yang ingin saya sampaikan, mungkin dari pola pendidikan dan ilmu pengetahuannya itu yang harus lebih ditekankan kembali gitu atas kayak seperti sistem pendidikan atas dasar manusia itu yang selalu ditekankan gitu, karena sistem pendidikannya karena terus menekan Islam. Nah, mungkin secara waktu yang sangat panjang gitu Pak, pemuda itu akan mencari tahu gitu, apa itu yang dinamakan dengan Islam dari mungkin dia dapat pendidikan agama Islam dari SD gitu ya sampai SMA, mungkin dia akan mencari tahu karena mereka diberikan pengetahuan dasar tentang agama Islam gitu yang mungkin gurunya tidak sesuai gitu, gurunya tidak cocok untuk mengajarkan hal tersebut sehingga dia harus mencari sendiri dan terjerumus kepada terorisme mungkin dan radikalisme. Nah, mungkin itu saran dari saya dan pertanyaannya untuk Polrestabes sendiri, adakah saran yang lebih baik gitu, yang lebih dari saya yang saya sampaikan barusan dari sistem pendidikannya itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Moderator untuk memberikan kesempatannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai HMI lah. Usaha sampai. Pak, ini langsung dijawab napa pripun ya? Tadi kumpulkan terlebih dahulu. Kalau sistem dari pendidikan itu kan yang mengampu dari universitas masing-masing. Jadi kayak di Universitas UIN Wali Songo dengan sistem pendidikan di Undi, dengan sistem pendidikan di UNTAD, itu mungkin masing-masing dari universitas sendiri yang mengaturnya. Jadi kita dari Bimas Polrestabes Semarang itu hanya fungsi kontrol apabila terjadi sesuatu hal yang sekiranya miring-miring.
melalui perekrutan mahasiswa, baik itu mahasiswa UIN, Wali Songo, mahasiswa UNTAK, mahasiswa Undip, mahasiswa Polines, itu kita hanya fungsi kontrol melalui mekanisme-mekanisme tentu yang kita laksanakan, baik itu sambang. Sebab kita fungsi Binkamtibmas dan Harkamtibmas. Adapun pelaporan kita kepada pimpinan secara berjenjang, tentunya melalui dari deteksi dini kita. Jadi kita koordinasi dengan para punggawa yang ada di fakultas-fakultas, punggawa yang ada di organisasi dari universitas, kita dapat informasi bagaimana itu mereka berorganisasi, bagaimana itu para anggota yang terlibat di dalamnya. Kita nanti kita temukan ada sebuah misalnya pengajian ataupun dan lain sebagainya, kita mendapatkan laporan yang notabene miring-miring. Biasanya awalnya itu dari berselisih paham ataupun mengkritik pemerintah. Awalnya itu. Kemudian mereka digiring karena merasa tidak puas dengan pemerintahan dan lain sebagainya. Kemudian mereka masuk doktrin-doktrin. Tariklah mereka keluar. Kemudian tariklah mereka keluar, mereka melalui pengajian-pengajian tertentu, mereka didoktrin lagi, lebih ekstrim. Jadi ini yang kita wanti-wanti. Jadi jangan sampai paham-paham jihad itu masuk ke dalam kampus, paham-paham radikal itu masuk ke dalam kampus, jadi mereka merasa diri paling baik dalam beragama melalui kelompoknya. Kemudian mengkafirkan dan lain sebagainya, menyinggung perasaan umat lain, akhirnya timbul perpecahan. Itu yang kita wanti-wanti. Kita hanya simpel saja, Mas dan Binkamtibmas. Bukan hanya di lini mahasiswa, di kemasyarakat pun kita pantau. Meskipun itu pengajian di luar kampus, yang notabene pengajiannya terdapat banyak mahasiswa, akan kita pantau. Di situ kita tanamkan Babin Kamtibmas, ada Babinsa, ada unsur dari kemasyarakatan kita main. Jadi kalau harapan kita untuk rekan-rekan untuk bisa selektif dalam memilih pengajian-pengajian tertentu, ataupun bisa memilih guru-guru yang sifatnya menyejukkan. Bukan kita masuk ke dalam guru-guru yang menjelek-jelekan organisasi lain, menjelek-jelekan umat lain, yang akhirnya tujuan kita untuk memperoleh pendalaman agama itu tidak tercapai. Hanya bisa mengkoreksi agama lain, kesalahan ormas lain, dan lain sebagainya, timbulnya perpecahan itu. Kemudian merasa diri paling baik, itu sudah masuk, kemudian kelompok radikal. Digiring lagi, lebih ekstrim lagi, melalui brainwash dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya puncaknya, kamu mau melaksanakan jihad. Dijanji-janjikan sama ustadznya, dijanji-janjikan sama kiainya, yang dipanggil kiai. Makanya saya ceritakan kisah dari teman saya sendiri. Awalnya dari patah hati, bang, pikirannya nol. Kalau sistem pengajaran dan sebagainya, saya rasa tidak ada masalah. Sebab sebuah sistem itu pasti nanti akan diawasi oleh dinas pendidikan dan kebudayaan. Kita pengawasannya jauh lebih ke sosial kemasyarakatannya, bukan kepada dunia pendidikannya. Sebab dunia pendidikan itu memiliki sistem sendiri. Dari UIN sendiri ada sistemnya sendiri, sistem pengajarannya bagaimana. Ada yang namanya fikih dan lain sebagainya. Kalau di UDIP ada sendiri, ada fakultas sendiri. Itu yang mengelola atau yang mengatur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bukan dari kita. Kita hanya fungsi, kalau khususnya Satbimas ini ya, fungsi Binkamtibmas dan Harkamtibmas. Yang penting semuanya terkondisikan, tidak ada efek-efek tertentu yang menimbulkan keresahan kepada masyarakat. Menimbulkan perpecahan kepada masyarakat dengan berita-berita yang digoreng, digodok. Kemudian dimunculkan dalam media-media, gembar-gembor. Ada kelompok-kelompok tertentu yang menyampaikan kepada jamaahnya dengan paham yang sudah dimaksudkan, doktrin yang sudah dimaksud. Kemudian ada mahasiswa di situ, mungkin ada mahasiswa
Dia merasa dirinya paling baik, kemudian mahasiswa lain jelek karena dia tidak sekelompok dengannya. Nah, ini yang perlu kita wanti-wanti. Jangan sampai timbul perpecahan. Apabila kita komunikasi dengan para elemen mahasiswa, khususnya yang ada di dalam organisasi kemahasiswaan, kita tidak berkomunikasi baik. Hal-hal yang seperti ini itu tidak bisa kita deteksi atau tidak kita kumpuli menjadi sebuah bahan yang bisa kita sajikan kepada pimpinan bahwa UIN itu pure, tidak ada penggodokan ataupun organisasi-organisasi yang sifatnya radikalisme. Makanya saya tanya pertama, kalian semua NKRI tidak? Kalau NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, berarti paham betul, minimal paham, meresap. Kalau kesulitan ngomong, minimal meresap. Ketika ada ajaran-ajaran tertentu yang sifatnya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, itu sudah kita cut. Itu namanya NKRI. Saya di sini untuk hidup. Tujuan saya sekolah adalah untuk bisa berkarya, untuk bisa menjadi generasi penerus bangsa. Bagaimana bisa meneruskan bangsa lewat karya-karya saya. Seperti itu. Tapi kalau sudah disusupi dan lain sebagainya, kalian lagi patah hati dan lain sebagainya, buat apa hidup sama kayak mati dan lain sebagainya. Tidak ada semangat hidup, tidak ada motivasi untuk hidup. Itu yang menjadi target mereka. Kemudian mereka digiring. Kita sudah sukses brainwash. Tidak ada yang namanya sistem pendidikan dan lain sebagainya. Dia hanya berpikir untuk organisasinya, untuk kelompoknya. Orang tuanya pun tidak dianggap sampai keluar dari sebuah sistem pendidikan. Mereka merasa sudah punya sistem sendiri melalui organisasi, melalui pengajiannya, melalui gurunya, melalui kiainya sendiri. Bukan melalui sistem dari dunia pendidikan. Begitu. Harapannya, untuk rekan-rekan mahasiswa bisa mengkonter mana-mana berita yang bisa saya masukkan. Mana-mana pendidikan atau keilmuan yang sesuai untuk saya. Mana-mana guru yang sesuai untuk saya. Mungkin guru itu berbeda dengan guru ini. Saya lebih suka guru itu. Tapi perlu diwaspadai, guru itu bagaimana? Kalau guru itu sifatnya menyejukkan hati sesuai dengan apa yang saya harapkan dan lain sebagainya, ikuti. Yang penting tidak merusak saya. Saya ini dalam artian saya kalian mahasiswa, tidak merusak masa depan saya untuk bisa berkarya, untuk bisa menampilkan karya-karya saya. Karena saya generasi penerus bangsa, begitu. Kalian kan semua mahasiswa, generasi penerus bangsa. Saya juga pernah jadi mahasiswa. Begitu. Yeah. Ya, oke. Ada yang mau bertanya lagi? Bagaimana? Mas Rangga sudah terjawab ya? Sudah terjawab Bapak Moderator, terima kasih. Dan Bapak Polrestabes, makasih banyak atas jawabannya. Oke, baik, dilanjut. Semoga mahasiswa yang lain bertanya. Moga silakan teman-teman. Ada 2 pertanyaan lagi ya, Pak? Atau satu lagi? Satu lagi. Oh, okay. Samaan. Siap. Satu lagi. Izin bertanya, Mas. Ye, perkenalan dulu ya, Mas. Saya Kusnul Amin. Nama saya Kusnul Amin. Ye, monggo. Langsung pertanyaan aja, Mas ya. Ye, monggo. Jadi melihat apa yang selama ini terjadi ya, pembahasan tentang terorisme itu seakan-akan latar belakang terjadinya terorisme itu selalu berlatar belakang di doktrin keagamaan, khususnya Islam, sampai ada sebuah kutipan bahwasanya dengan pistol kita dapat membunuh teroris, tetapi dengan pemahaman agama yang baik kita dapat membunuh terorisme. Dari hal-hal tersebut saya ingin bertanya, Pak, apakah ini untuk kewaspadaan sih sebenarnya, untuk kewaspadaan saya pribadi. Jadi apakah terorisme itu selalu terjadi dengan latar belakang doktrin agama, khususnya Islam yang sering terjadi? Mungkin apakah ada faktor-faktor lain gitu yang mendorong terjadinya sebuah terorisme kayak gitu? Jadi kayak apakah selalu hanya doktrin agama atau ada sumber-sumber lain yang perlu kita waspadai gitu? Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak.
Iya, siap. Terima kasih Mas Amin. Jadi selain sumber agama, kira-kira aksi terorisme ini siapa yang diuntungkan begitu ya? Mungkin ya. Iya, monggo Bapak. Pak. Begini, jadi ada tahapan-tahapan yang namanya step dalam pemahaman yang namanya diri paling baik. Kemudian bergulir lagi dari pemahaman diri paling baik menjadi radikal. Dari radikal kemudian melakukan aksi teror. Aksi teror dimaksudkan adalah membuat fobia ataupun rasa takut, keresahan di masyarakat. Ini tahapan-tahapan step. Makanya saya jelaskan untuk bisa mengkonter ini, kalian semua harus NKRI. Melalui NKRI ini minimal tertanam ketika ada doktrin tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan hati nurani, mungkin sudah di-counter. Oh, kira benar. Begitu. Dan untuk faktor pemicunya itu bukan hanya dari faktor agama. Cuma untuk di Indonesia, mereka kesulitan untuk bisa menghancurkan bangsa ini. Karena apa? Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Kalau mungkin kayak di Suriah itu semuanya mayoritas Muslim. Jadi mereka ketika dipinterkan dengan bahasa organisasi mereka paling baik, kemudian mereka melaksanakan perang saudara sampai negaranya hancur. Baru mereka melaksanakan, oh kok saya di seperti ini. Ada negara yang bertujuan untuk menguasai sebuah negara tapi tidak berhasil. Contohnya kayak di Indonesia. Mereka berusaha menguasai negara Indonesia tapi tidak berhasil. Karena apa? Negara Indonesia mempunyai kekuatan-kekuatan tertentu. Karena isu yang paling mudah untuk digoreng itu adalah isu dari agama. Isu dari rasisme itu yang paling mudah untuk digoreng. Mereka tidak berhasil dalam isu SARA, isu agama dan lain sebagainya. Mereka pintirkan kemudian kepada unsur rasisme kayak di Papua dan lain sebagainya. Mereka didoktrin oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin memecah belah persatuan. Kemudian dari Papua itu ingin memerdekakan diri. Sama kayak di Aceh. Sama. Jadi konsepnya ketika kita susah untuk dipecah belah, mereka mencari celah-celah tertentu untuk bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana cara bangsa Indonesia ini biar tidak rukun, biar tidak seperti yang sekarang. Semakin maju dan lain sebagainya, mereka tidak senang. Bagaimana cara menghancurkannya? Dulu Presiden Soekarno melalui orasi pidatonya, kita pada masa penjajahan itu gampang mengusir penjajah. Ketika sudah merdeka, kita akan kesulitan karena musuh kita adalah bangsa kita sendiri yang dicekoi begitu. Kemudian faktor lain adalah ketika kita tidak bisa memahami apa yang menjadi aspek dari setiap unsur yang ada di kita. Jadi Pak Karno mengatur itu, kalau kamu pengen menghancurkan bangsa Indonesia, hancurkanlah budayanya dulu. Contoh kayak di Jawa. Jawa itu sangat susah karena kemajemukan dari pola pikir orang Jawa itu sangat rumit. Digeserlah faktor-faktor kebudayaannya pelan tapi pasti ini. Pelan tapi pasti. Mengatakan syirik dan lain sebagainya dengan mudah mengatakan kafir, kamu kafir dan lain sebagainya, padahal dia muslim. Tujuannya apa? Tujuannya untuk saya dan kamu itu tidak bersatu, pecah belah, dibentur-benturkan. Melalui budayamu jelek, budayaku dimasukkanlah infiltrasi atau budaya-budaya asing, gampang ditanggap. Ini loh, ini budaya ini. Pergeseran nilai kita kalau sudah pegang ini lupa, betul enggak? Ini pergeseran nilai budaya pelan tapi pasti. Kita dinabubukkan dengan kemudahan fasilitas, tapi kemudian kita lupa akhirnya nanti
pergeseran nilai-nilai ini, nilai kebudayaan untuk bisa menghancurkan bangsa Indonesia. Kita lupa, kita bisa baca, kita belajar, bersosialisasi. Dengan ini kita bisa sosialisasi enggak? Cukup lewat handphone. Mereka bisa berkomunikasi. Tapi untuk efek sosial itu sendiri, kita main enggak? Enggak. Teman sakit, kita datang enggak? Kalau dalam Islam kan kita bersilaturahim atau kita menjenguk dengan tujuan untuk bisa kita melihat situasi dan kondisi orang yang sedang sakit, kita doakan dan lain sebagainya. Dengan ini hanya ucapan semoga lekas sembuh, pergeseran nilai budaya. Kalau dulu wajib datang, jenguk. Itu nilai-nilai budaya kemudian kita digeser. Nilai-nilai budaya itu kita digeser. Bukan hanya dari faktor agama. Kalau faktor agama mungkin yang paling cepat ya, digorengnya paling cepat. Digorengnya paling cepat dalam artian agama. Agama saya, kelompok saya, walaupun saya Islam, kelompok saya paling baik. Kemudian kelompokmu jelek dan lain sebagainya. Ini pemicu. Jangan sampai dari generasi penerus bangsa yang notabene dari setiap hari itu menerima pelajaran ataupun keilmuan tentang keagamaan itu mudah untuk dipecah belah karena merasa dirinya paling baik. Itu rawan. Kemudian merasa kelompok saya paling baik. Yang paling rawan adalah saya wanti-wanti untuk ketua BEM dan lain sebagainya. Itu yang di organisasi Rohis dan lain sebagainya. Tolonglah diawasi, kemudian koordinasilah dengan kita. Apabila ada rekan-rekan yang sedang patah hati dan lain sebagainya didekati, jangan sampai mereka nanti didekati oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin merekrut mereka. Begitu. Akhirnya mereka terbawa. Contoh dari teman saya sendiri sampai ikut jamaah Islamiyah dulu. Setelah dia disadarkan oleh ulama bahwa dirinya itu terpapar untuk paham radikal, merasa diri paling baik, kemudian ibu bapaknya tidak dianggap, kemudian mereka bekerja dan hasil dari penghasilannya untuk kelompoknya dan lain sebagainya, kemudian mereka dijanjikan apabila melaksanakan jihad mereka akan bertemu 7 bidadari dan dijamin surganya oleh ustadz ataupun kiainya. Itu paham yang salah. Kemudian setelah ketemu dengan yang bisa menyadarkannya melalui patahan-patahan keilmuan, itu mulai dia sadar. Kemudian melalui dia sadar itu ketika ustadznya ngomong, kamu saatnya untuk melakukan eksekusi ataupun bunuh diri ataupun jihad dengan membawa bom dan lain sebagainya. Dia sudah teringat oleh ucapan-ucapan kiainya atau ustadznya yang menyadarkan dia. Kemudian saya tanyakan kepada ustadznya itu, Pak Ustadz, kalau memang saya nanti jihad, saya mati ketemu 7 bidadari, kenapa Pak Ustadz sendiri tidak melaksanakan itu dulu? Kemudian saya baru mengikuti. Nanti Pak Ustadz datangin saya bahwa Pak Ustadz sudah ada di surga. Itu langsung dilepas. Jadi mereka kelompok dari Ustadz itu yang merekrut melalui brainwash, melalui cuci otaknya, melalui paham-paham penanaman paham, melalui pengajian 1 kali, 2 kali, 3 kali, kalau sudah masuk tancap, itu gagal. Kemudian ditinggal. Tapi apa yang terjadi? Dia meninggalkan dunia pendidikannya. Dia lupa akan dunia pendidikannya sampai keluar dari universitas. Gagal untuk meraih gelar, misalnya S1. Hanya karena terpapar paham radikal. Yang rugi siapa? Sekarang dia menanggung. Karena dia tidak bisa bekerja seperti orang yang lainnya yang memiliki sarjana, gelar sarjana, S1, S2. Dia merasa menyesal. Di masyarakat dia dikucilkan untuk kesulitan meraih ekonomi. Kalian semua yang generasi penerus bangsa, generasi milenial diharapkan untuk bisa menangkal paham-paham tersebut. Yang paling gampang digoreng itu adalah isu agama. Dan tidak hanya dari unsur agama, faktor lain banyak. Yang paling gampang dari faktor agama. Kalau Presiden Soekarno ngomong, kalau mau menghancurkan bangsa Indonesia, hancurkanlah budayanya dulu. Pergeseran nilai budaya ini kita harus bisa nangkal. Jadi kita tidak gampang digoreng, kita tidak gampang digelincirkan. Mulai saat ini kita juga sedang dihubungkan dengan fasilitas-fasilitas seperti gadget, laptop, dan lain sebagainya, game-game. Kita menjadi manusia individu, kita menjadi manusia yang selalu stay di rumah, nyaman di rumah, tanpa teman pun kita punya teman karena punya permainan. Anak-anak kita nanti rekan-rekan semua sudah memiliki keluarga.
nyaman dengan kondisi di rumah, lupa akan teman-temannya yang di luar, lupa untuk bisa bersosialisasi, itu yang rentan nanti digoreng. Karena individu sudah masuk ke diri rekan-rekan semua. Perlunya kita komunikasi dengan antar sesama manusia, antar sesama organisasi, itu begitu. Tapi kalau kita pergeseran faktor lain yang menjadi pemicu, salah satunya adalah faktor dari teknologi itu mereka mainkan, kita bisa dipecah belah. Karena merasa dirinya paling baik, kita butuh orang lain. Padahal kita kerja pun butuh orang lain. Kita belajar pun butuh orang lain. Kita butuh dosen, butuh guru, butuh lainnya, butuh teman untuk bisa saling sharing pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau nilai-nilai budaya ini pelan tapi pasti digeser, kemudian nanti mereka melihat situasi dan kesempatan mereka bisa masuk ke dalam pikiran rekan-rekan semua, ini bisa menjadi faktor pemicu juga. Aku ragu. Kemudian masuk doktrin agama dan sebagainya, jihad, perang melawan siapa? Kita sudah merdeka dan lain sebagainya. Tinggal kita menata kehidupan kita, disekolahkan untuk bisa berkarya, menjadi generasi penerus bangsa. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Begitu rekan-rekan. Penyesalan nanti datangnya kemudian hari. Manakala nanti kasus yang seperti ini dapat rekan-rekan pahami, penyesalan itu tidak datang di awal, tapi datangnya di kemudian hari. Contoh teman saya sendiri, dia menyesal karena dia tidak punya ijazah, kesulitan untuk mencari pekerjaan. Dengan usia yang segini dia untuk masuk ke kantor ataupun kerja di kantoran ataupun di apa, dia sudah tidak memiliki kesempatan untuk itu. Berwira swasta pun dia tidak memiliki modal sebanyak orang lain. Meskipun untuk rezeki dan lain sebagainya sudah ada yang mengatur. Tapi minimal penyesalan itu ada. Karena apa? Dia merasa tidak seperti yang lainnya yang memiliki jasa, punya kesempatan untuk bisa bekerja. Misalnya sarjana, minimal S1, sekarang S2, dan lain sebagainya. Dia itu merasa menyesalnya dulu kenapa saya waktu patah hati itu rela meninggalkan dunia kampus, rela meninggalkan keluarga, kemudian sekarang dia menyesal. Karena apa yang rekan-rekan raih ataupun apa yang dia dulu pelajari dan lain sebagainya itu ternyata salah. Kita melaksanakan pembinaan dari para keluarga napi terorisme juga sama. Mereka butuh penghidupan yang layak, butuh bekerja untuk menafkahi anak-anaknya dan istrinya. Sama. Karena mereka terpapar paham itu. Jadi dia menyadari setelah dia ditangkap. Jadi dia kembali. Tapi kembalinya itu otomatis sanksi sosial yang ada di masyarakat. Itu sangat berat. Karena merasa tidak punya teman, tidak punya saudara. Kita yang fungsi pembinaan dari Satbimas Polrestabes lakukan koordinasi. Kita membantu apa yang kita bisa. Mereka bisa bekerja apa untuk bisa penghidupannya yang layak. Mereka jual apa, jualan apa, kita bantu dan lain sebagainya. Itu untuk bisa menutupi apa yang menjadi kehidupan yang layak untuk keluarganya. Jadi mereka menyesal. Napi teroris pun yang sudah keluar dari penjara itu menyesal, menyatakan menyesal. Kita melaksanakan fungsi pembinaan untuk itu. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya? Oke, Pak. Cukup mungkin atau dari teman-teman? Cukup ya, Pak? Ya. Penutup. Jadi harapan kita dari Satbimas Polrestabes Semarang khususnya untuk para generasi muda penerus bangsa. Kalau rekan-rekan itu memiliki jiwa NKRI, jiwa merah putih, untuk paham-paham radikal dan terorisme itu sangat mudah untuk dipatahkan. Mereka melaksanakan doktrin ataupun brainwash, rekan-rekan sedang patah hati atau kecewa. Pasti ada bedanya untuk pemahaman itu. Melalui dunia pendidikan pun dari Wali Songo pasti ilmu keagamaan lebih banyak disampaikan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Kita sebagai generasi penerus bangsa tujuannya kita diciptakan kader-kader generasi penerus bangsa. Milenial, di era milenial itu untuk bisa meneruskan apa yang sudah menjadi sejarah ataupun perjuangan dari pahlawan-pahlawan sebelum kita. Kalau pahlawan-pahlawan berjuang mengusir penjajahan,
kita berjuang untuk bisa memakmurkan ataupun kita membangun bangsa Indonesia. Dalam harapan kesatuan dan kesatuan bangsa itu tercapai, tidak tercerai-berai dan sebagainya. Itu harapan kita. Jadi melalui BEM dan lain sebagainya, melalui HMI dan lain sebagainya, itu kita selalu bersinergi. Jadi kita ada fungsi kontrol. Jadi tidak gampang untuk dimasuki oleh paham-paham radikal dan terorisme tersebut untuk melaksanakan jihad. Karena itu sangat meresahkan kalau sampai melaksanakan aksi-aksi teror. Demikian harapan kita untuk rekan-rekan semuanya sukses. Semuanya bisa maju untuk kedepannya, dipersiapkan untuk bisa melaksanakan perubahan, tapi yang membangun, efek yang positif, selalu untuk bisa berkreasi lebih maju lagi daripada generasi yang sebelumnya. Harapan kita itu seperti itu. Oke, demikian saja untuk penutup dari Bimas Polrestabes Semarang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam semangat selalu. Oke, siap. Terima kasih kami ucapkan dari teman-teman KKN dan juga Bu dosen pembimbing dan lain sebagainya kepada Bapak Ibda Bina Ciptantio sudah berkenan untuk memberikan materi yang saya kira ini dasar sekali ya berkaitan tentang hal-hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Semoga kita ini mengisi kegiatan istilahnya ini persiapan untuk berbuka ya. Ngabuburit dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Saya ucapkan di sela-sela Ibda Bina Ciptantio masih Himbauannya itu dilarang berbuka puasa bareng-bareng karena situasi pandemi. Kalau bisa berbuka puasa di rumah masing-masing. Jangan melakukan kerumunan dulu, bahaya. Mahasiswa itu menjadi contoh. Jangan nanti mahasiswa melaksanakan bukber banyak sekali sampai ratusan dan lain sebagainya. Nanti masuk informasi kita yang susah, kita yang malu. Ternyata dari melaksanakan bukber banyak sekali kerumunan. Begitu. Jadi himbauan dari pemerintah itu satu melaksanakan larangan mudik. Kemudian yang kedua untuk melaksanakan sahur bersama ataupun buka bersama karena nanti akan menjadi sorotan. Kemudian media ini diliput dan lain sebagainya masuk ke luar negeri. Di Indonesia pasti ada kerumunan. Jadi dihindari dulu. Kalau bisa itu berbuka puasa jangan rame-rame. Kalau bisa buka puasa di rumah masing-masing jangan rame-rame. Begitu. Ya? Siap. Oke. Terima kasih Pak. Materinya saya kira ini sangat bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa dan saya ucapkan terima kasih juga telah menyempatkan di sela-sela waktunya untuk mengisi webinar nasional ini. Dan ini untuk pesertanya tidak hanya dari Semarang Pak, jadi ada yang dari Jakarta dan lain sebagainya karena kita bersifat umum seperti itu. Sekalian tadi sudah ditutup ada closing statement ya dari Bapak Ibda juga, terus kemudian ada beberapa poin yang menjadikan, jadi ada pesan-pesan, jadi menjadi generasi yang jangan mudah terprovokasi, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, mahasiswa jangan sampai terpapar paham radikal, terutama paham terorisme dan lain sebagainya. Itu saya kira materi yang sangat panjang sekali disampaikan oleh beliau, tapi intinya bisa kita cerna bersama bahwa di Indonesia ini kita merupakan negara kesatuan Republik Indonesia, ya, di mana di Sumpah Pemuda ada satu bahasa, kemudian satu negara, satu bangsa, itu yang menjadi semangat kita bersama. Jadi kita kuliah tujuannya bukan untuk mengikuti organisasi, tapi tujuan kita awal kuliah itu adalah menuntut ilmu seperti itu. Jadi ketika kita masuk organisasi dan lain sebagainya itu merupakan sebuah kewajiban atau sebuah kebutuhan sekunder. Tapi kebutuhan primernya itu apa? Kita melakukan kegiatan-kegiatan akademik seperti itu. Belajar, kemudian bersosial, dan lain sebagainya. Itu saya kira masih wajar lah kita ikuti bersama. Tapi ketika sudah berbau dengan kehidupannya radikal, pemahaman-pemahaman terorisme, dan lain sebagainya, itu saya harap untuk seluruh mahasiswa bisa mengantisipasi dirinya, membentengi dirinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bahwa disampaikan oleh beliau tadi, kita ini Indonesia seperti itu. Mungkin itu nggih Bapak Ibda
Saya ucapkan terima kasih. Boleh untuk mengikuti sesi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Bapak Lutfi Rahman, dan kami persilakan juga ketika ada kesibukan yang lain dipersilakan untuk meninggalkan forum seperti itu, Bapak Ida. Ya, Bapak. Ya, selanjutnya kita ke materi yang sama, yaitu yang akan dipaparkan oleh Bapak Lutfi Rahman. Beliau ini sekretaris dari Moderasi Beragama dari UIN Wali Songo Semarang, yang dimana ini kita akan masuk ke ranah-ranah Islamnya. Kira-kira bagaimana jihad itu kemudian di Islam itu seperti apa? Karena ketika kita melihat ini ya, GIP ya, GIP itu Global Index GPI, Global Peace Index, bahwa Indonesia ini termasuk negara Islam yang dimana masih peace atau kedamaian itu masih tinggi. Nah, GPI yang dilakukan oleh Australia, negara Australia ini, yang paling negara itu diklasifikasikan menjadi hijau, kuning, dan merah. Dan negara yang paling merah itu adalah negara-negara yang berfaham Islam atau mayoritas Islam, seperti halnya Irak, Iran, dan lain sebagainya. Itu merupakan negara yang merah atau dalam sisi peace-nya atau kedamaian itu masih rendah. Nah, mungkin ini akan kita bahas lebih lanjutnya kepada Bapak Lutfi Rahman berkaitan tentang sisi agamanya. Waktu dan tempat saya persilahkan, monggo Bapak Lutfi.